Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 2A, meminta waktunya untuk berdiskusi terkait ada beberapa pertanyaan yang bertentang di bulan suci Ramadan ini. Jadi pertanyaan yang pertama itu, ketika safar di bulan Ramadan dan tidak berpuasa kemudian melakukan hubungan suami istri di siang hari, apakah akan mendapatkan kafarah? Enggak. Karena dasar awalnya safar, dalilnya 185. من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dia lagi tidak berpuasa, jadi tidak hukumnya tidak wajib kafarah. Hanya mengkodok saja dari beberapa hari yang dia tinggalkan. Misalnya dia meninggalkan safarnya itu 2 hari, kemudian di tengah-tengah safar dia mungkin berhubungan suami istri. Di 2 hari itu ya harus diganti di setelah bulan suci Ramadan itu ya. Jadi harus mengkodok, tidak mendapatkan kafarah tapinya. Catatan, kalau tujuan awalnya safar untuk bisa melakukan itu nggak boleh. Kalau tujuan awalnya safar itu boleh. Jika saat puasa dihabiskan dengan tidur, apakah puasanya akan bernilai? Puasa itu hukumnya makruh, jadi kurang bernilai, karena harusnya ibadah puasa itu dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunat seperti baca Quran. Kalau dia tidur dengan menggunakan dalil tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, nampaknya tidak bernilai karena derajat hadisnya itu lemah atau dhaif. Tapi kalau dasar awalnya tidur karena ada keperluan lain, contohnya besoknya atau beberapa minggu ke depan ada tugas dari dosen dan tugas itu kelompok tapi dipadatkan kepada satu orang, dia capek dan dia sangat membutuhkan banyak tenaga untuk besoknya mewawancarai atau besoknya membuat makalah. Karena capek, butuh tenaga dan diniatkan untuk tidur untuk mengisi tenaga, ya itu boleh-boleh saja. Mengapa penentuan awal Ramadan di Indonesia sering berbeda? Nah, di Indonesia itu ada 2 metode, 1 metode hisab, 2 metode imkamuliyat. Nahdlatul Ulama biasanya untuk penentuan awal bulan Ramadan atau enggak untuk penentuan awal Lebaran ya. Nah, itu biasanya menggunakan metode ru'yat ya. Ru'yat hilal itu adalah kita melihat dengan mata kepala sendiri gitu kan, atau dengan bantuan teleskop. Itu dilakukan setelah matahari itu terbenam pada waktu maghrib gitu. Di Muhammadiyah biasanya dilakukan dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Nah, saat ini adalah metode secara matematis atau astronomis yang dilakukan untuk ditentukannya awal bulan pada kalender Hijriyah. Makanya kenapa suka agak berbeda, karena metode yang digunakannya pun berbeda. Ketika sedang berpuasa kemudian bersentuhan dengan lawan jenis dan timbul syahwat, apakah puasanya batal? Kalau pertanyaannya tentang bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram, Udah pasti haram ya. Iya. Ya, seperti berpacaran juga kan tidak diperbolehkan di dalam Islam. kalau yang dengan pasangan halal itu tidak apa-apa. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah batal puasanya? Tidak batal kalau tidak ada syahwat dan tidak keluar air mani, biasanya untuk laki-laki. Batal kalau keluar air mani dan dilandasi dengan syahwat. walaupun suami istri bisa. Iya, walaupun suami istri, tapi kan istilah katanya ada yang dikeluarkan. Sama seperti halnya ketika seorang laki-laki itu mimpi basah.
Nah, tetapi sebelum mimpi basahnya itu dia tuh nonton dulu, mungkin nonton video atau melihat dulu gambar-gambar yang mungkin 17 tahun ke atas ya. Nah, abis itu dia mimpi basah. Nah, itu pun batal puasanya karena di sebelumnya ada faktor yang membuat dia mimpi basah. Tapi kalau misalnya dia sebelumnya itu tidak menonton dulu atau misalnya tidak melihat dulu gambar-gambar gitu kan, tiba-tiba muncul basah ya kan, nah itu nggak kenapa-napa. Kalau misalnya hanya pegangan aja tapi tidak timbul syahwat, berarti itu hanya berkurang aja istilah katanya, pahala puasanya atau kualitas puasanya berkurang. Ketika seorang perempuan haid kemudian bersih di siang hari, apakah wajib melanjutkan puasa saat itu juga atau melanjutkan besok hari? Disunahkannya untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, halnya untuk menghormati orang-orang yang sedang berpuasa, itu disunahkan, tetapi tidak mendapatkan pahala puasa gitu. Jadi tetap tidak terhitung dia puasa pada saat itu gitu kan. Hanya saja disunahkan, itu menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Muhibari pada kitabnya Fathul Mu'in ya. Apakah rokok membatalkan puasa? Ketika lagi melaksanakan puasa, dia nggak boleh rokok. Ya jelas ya. Rokok haram ketika dia merokok di sebelahnya orang hamil di dalam angkot yang mengganggu orang, yang dia ada perokok pasif. Itu haram kalau di Indonesia. Kalau sendirian enggak, makruh sebetulnya, makruh. Nah, kalau berkaitan dengan berpuasa, walaupun dia mengeluarkan Rokok memasukkan asap dan juga beberapa partikel-partikel dan juga zat-zat kimia ke dalam tubuh melalui al-jauh atau pengganggu, di mana partikel-partikel tersebut atau zat-zat kimia itu mengendap di dalam tubuh ya, organ tubuh. Perokok itu ada dua, perokok aktif dan perokok pasif. Kalau perokok aktif kan istilah kata otomatis pasti membatalkan puasa. Kalau perokok pasif itu kan hanya mencium saja ya kan, itu tidak membatalkan puasa. Sekian dari kami, kelompok 8, kurang lebih mohon maaf karena kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan hanya datang kepada kami sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.